Puan nih. Karena apa? Ini program ya, dana kita diperintahkan untuk mengusahakannya. Tentu usaha itu garis bawahi butuh kekuatan ya, butuh tenaga, butuh stamina. Maka garis bawahi ya, nanti pada selanjutnya dalam melaksanakan program itu bapak-bapak harus mengusahakan bagaimana memiliki tubuh yang fit, tubuh yang stamina. Oleh karena itu pandai-pandailah memilih makanan atau minuman ya, yang sekira-kiranya berdampak dan tidak menambah kebugaran ya. Stamina itu hindarilah makanan itu ya. Ya, karena tentu tidak setiap orang sama ya. Contoh yang sudah gula ya, bagaimana menjaga staminanya tidak terlalu banyak masuk karbohidrat kepada tubuhnya. Atau seseorang yang asam lambung, bagaimana bisa mengendalikan asam lambungnya ya. Dengan apa? Saya minta dengan makanan ya. Saya minta dengan makanan, kecuali pada situasi-situasi tertentu kita mengkonsumsi obat ya. Jadi makanan itu bapak-bapak harus tahu bahwa ini mengakibatkan ini dan ini antinya ini. Pelajarilah makanan itu ya. Salah satu contoh bagi saya ya, tentu belum tentu bagi bapak-bapak. Untuk mengendalikan asam lambung, saya banyak memakan ketimun yang segar ya. Ketimun yang segar itu alhamdulillah asam lambung yang mengakibatkan bau mulut, kemudian napas menjadi sesak ya. Ya, perut juga tidak enak gitu. Itu bisa dikendalikan oleh asam lambung. Nah, silakan nanti bapak-bapak, intinya ya tadi mungkin salah satu contohnya itu intinya adalah saya minta dan mengarahkan kepada bapak-bapak sekalian untuk memiliki stamina selalu ya. Pelajarilah makanan-makanan yang menimbulkan stamina dan kekuatan. Untuk selanjutnya ya, tadi jadi takbir itu apa? Sama dengan tadi menomor satukan Allah ya, takbir itu. Kedua, apa lagi? Apa lagi takbir itu? Memprioritaskannya ya. Apalagi mengutamakan. Terus lagi kalimatnya, padanan katanya mementingkan, mendahulukan. Nah, artinya yang lain bisa mengikuti atau bisa belakangan ya. Itu pengertian walitukabbirullaha ala ma hadakum, yang nanti ini proses atau cara takdir ini akan sangat diatur dan diarahkan ya oleh Allah melalui Al-Quran yang dijabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Itu pengertian takdir. Jadi ini yang dicari, yang diupayakan adalah bagaimana memiliki kemampuan kecakapannya. Jadi kita itu begini bapak-bapak ya. Jadi ketika ada sesuatu, mana yang lebih prioritas, mana yang lebih penting. Nah, kita jangan mendahulukan yang tidak prioritas. Dahulukan dulu yang prioritas ya. Puncaknya Allah. Nah, turunannya nanti apa? Dalam operasionalnya bapak-bapak ini ada duit, ini kemana nih yang prioritas?
perusahaan mana yang prioritas. Karena nanti kalau tidak yang prioritas dulu, ya karena tentu yang prioritas itu adalah sifatnya menjadi kebutuhan. Kemudian kebutuhan itu kedua, ketiga, keempat, ya mengikuti. Kalau bapak-bapak mau mengerjakan sesuatu, mana yang prioritas dulu? Ya, kenapa? Karena prioritas ini, karena hal-hal yang penting ini akan tadi mendorong, dan itu sebagai tahapan untuk menuju keberhasilan. Ya. Ya, pertanyaan tadi mana yang belum gitu? Pertanyaan yang baru masuk dari Karna Al-Hidayah, ada pertanyaan A mengenai pembayaran zakat untuk ASN yang setiap bulan sudah dapat potongan zakat oleh Bajnas, apakah masih harus dikeluarkan lagi zakatnya apabila pendapatannya melebihi nisab selama 1 tahunnya? Terima kasih. Maksudnya gimana ya? Jadi kalau PNS langsung dipotong Terus? oleh Bajnas, apakah harus mengeluarkan lagi? Apakah harus mengeluarkan lagi? Itu ini ya, dari Depag ya. Tidak semua ASN kan? Ya kalau sudah zakat sudah lah, gitu. Ya, itu aja. Kalau dari jemaah di Ciawi, bagaimana cara yang efektif untuk mendidik anak mensterilkan dari lingkungannya yang banyak tidak memberikan nilai yang baik? Apakah umur 16 sampai 17 tahun masa transisi anak, karena kita arahkan kepada kebaikan, anak semakin menolak dalam kebaikan? ya, bagaimana cara mensterilkannya? Kalau sekarang semua minta steril karena ada virus, ya diantaranya adalah social distancing, menjadi jaga jarak. Karena penularan itu terjadi adanya proses kedekatan. Sama juga kalau anak-anak dianggap tidak clear berteman dengan tadi lingkungannya, ya, dengan kumpulannya, kita harus memutus hubungannya itu sebelum anak itu menjadi cukup dewasa, ya, sebelum anak itu menjadi cukup punya keyakinan. Karena nanti kalau sudah dewasa, kalau sudah mapan, ya dia kalau soleh malah disuruh terjun menciptakan kebaikan dan berbagi kebaikan kepada orang lain. Jadi anak disuruh bergaul belum punya apa-apa, ya dia pasti menyerap, sifat anak itu kan menyerap apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Ya, jadi sampai kapanpun bapak-bapak punya nasihat bagus, strategi bagus, tapi anak masih masuk isme-isme yang dia belum bisa menyaring, hancur sudah. Ya, bagaimana cara mensterilkannya? Ya, tahan, masuk tidak ismenya, dari pertemanan, dari pergaulannya. Ya, kata orang bule itu bullshit katanya. Tidak ada artinya, tidak ada maknanya. Ya, jadi steril itu harus steril. Jadi masuk dulu sampai dia kuat. Oh ini, nah, dulu kebiasaan orang Arab begini bapak-bapak. Mereka tidak menyekolahkan anaknya dulu, tapi sekarang sudah berubah. Sebelum hafal Quran yang 30 juz. Baru jadi masuk SD-nya itu sesudah besar. 11 tahun juga. Jadi tidak ada yang ngebully. Karena sudah besar, sudah punya pertimbangan, sudah hafal Quran. Kalau hari ini anak belum tahu minum aja sudah dimasukin sekolah. Pas dijemel, dicubit sama teman-temannya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Datang pedofil, ya, orang-orang yang
garap anak, mensodomi anak laki-laki juga tidak bisa apa-apa. Gitu. Paling hanya menangis. Ya, jadi harus steril. Harus steril. Kalau mau anak-anak itu saleh. Caranya steril ya Anda yang tahu. Saya tidak tahu dari mana itu datangnya. Dari temannya dari mana. Ya. Ya. Kalau Anda tahu itu datang penyakit ya hindari. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjaga anak-anak kita dari kasihan coba. Anak-anak seperti itu kan tidak tahu apa-apa. Ya, tidak tahu apa-apa. Lihat tontonan, lihat apa. Lihat film tidak apa-apa. Kalau HP tadi mempengaruhi, ambil HP. Kecuali HP ini, karena nanti kalau sudah besar harus pegang HP, kalau sudah dewasa. Tapi kalau masih kecil dengan HP terpengaruh kan kasihan. Dengan game terus saja untuk hidupnya nonton game. Padahal dia nanti akan besar, dia butuh beras. Ya. Dia butuh rumah. Ini ya. Lanjut. Selanjutnya dari Ahdan mau nanya bagaimana hukumnya istri muslim menikah dengan laki-laki non-muslim ketika digauli termasuk zina atau tidak? Itu kejauhan nanyanya ya. Terlalu kejauhan jadi nanya yang dekat-dekat aja dan yang muda. Itu kan bikin persoalan. Wanita muslim nikah dengan non-muslim kan bikin persoalan itu. Ya, jadi ribet. Kenapa? Memang yang muslim itu tidak banyak. Gitu aja mikirnya lah. Ya. Jadi saya tidak mau menjawab itu. Memang tidak ada lagi orang muslim. Dan bagaimana bisa menikah awalnya? Saya bingung. Gitu. Ini ternyata tadi, ini kan sudah rancu ya. Tahu rancu tidak? Sudah kacau beliau gitu. Loh, gimana bisa? Kenalannya dari mana? Temannya dari mana? Kok tiba-tiba ini anak ini dididik untuk baik, tidak bisa tidak memilih. Nah, itu kan masih ada tugas PR dari orang tua. Masa memilih? Ya. Kan tidak. Yang tidak sejalan gitu. Ya, orang sehat itu pasti ya. Nah, itu akibat ya. Lalu pertanyaannya kemudian ya. Ya, seharusnya begini. Kita membenahinya dari awal dulu. Ya, karena kalau sudah benangnya sudah kusut tiba-tiba harus lempeng lagi. Apakah mau terus memberesi benang kusut atau mengambil benang baru? Coba mana yang lebih sehat? Hah? Memberesi benang yang kusut karena ini murah tidak perlu beli. Kalau sudah kusutnya kuat ya sudah sajalah. Kan capek orang kalah sama anak-anak main layangan. Kalau sudah kusut sudah saja buang. Beli lagi yang baru. Kalau ngitungnya nggak jelas ini ngitung 1.100.000, 1.200.000. Kembali lagi dari awal. Gitu. Jadi supaya tahapannya jelas. Ini gimana ya? Kenteng udah dibenerin tapi bocor terus. Ganti lagi bocor terus. Ternyata usuknya udah rapuh. Terus gimana? Bagaimana ya? Benerin usuknya ini. Ya, udahlah bangun lagi dari awal. Nah, maka di situ kenapa ada ada syariat tobat. Nah, syariat tobat itu untuk kembali mengenalkan supaya tadi diberesi lah gitu. Minimal selamat diri sudah baik ya. Ini itu gimana? Anaknya yang nanya coba. Bagaimana anak bapak bisa dikawinkan sama non muslim? Ini kan jadi ribet persoalannya. Ya, terus kalau pertanyaan sudah habis. Kalau pertanyaan itu sudah habis. Sudah. Jadi kalau yang kemarin masih ada. Hah? Yang kemarin. Yang
yang kemarin coba apa? Yang kemarin salah satunya yang masuk belum terjawab. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya bagaimana caranya meneruskan kebaikan orang tua kita yang sudah meninggal supaya kita menjadi anak soleh. Dari Garut Selatan katanya. Bagaimana cara meneruskan kebaikan? Anda harus tahu orang tua itu baiknya apa, baru Anda bisa meneruskan. Misalkan orang tua itu baiknya biasa ke masjid, nah tentu tidak usah tanya caranya, tinggal ikuti, ya. Kemudian kebaikan yang lain lagi, orang tua itu suka bersodakoh, lanjutkan sodakohnya, ya. Jadi ketahui dulu kebaikan orang tuanya apa, baru Anda bisa melanjutkan kebaikannya, ya. Jadi harus paham dulu, ya. Terus lagi yang kemarin apa? Selanjutnya dari Muhammad Fadilah. Secara umum kebaikan di bulan Ramadan dimudahkan hati kita suka tergerak untuk berbuat baik. Tapi setelah bulan Ramadan usai terkadang terbengkalai. Bagaimana caranya agar bisa terbiasa melaksanakan kebaikan di bulan selanjutnya? Nah, kalimatnya tadi kan bagaimana supaya terbiasa. Berarti kalau mau terbiasa harus membiasakan, gitu. Nah, jadi kenapa Ramadan cukup mendorong? Ya, karena memang secara bulannya bagus ya. Allah pilih bulan Ramadan itu untuk melakukan puasa, penempaan itu pilihan Allah. Ya, kita tidak memilihnya. Bagus gitu. Jadi orang teh mudahlah untuk berbuat baik, betul kalau Ramadan. Nah, tetapi saat bulan Ramadan kenapa suka loyo lagi? Nah, ini mungkin ada beberapa sebab. Satu, Ramadannya hanya berpuasa saja. Ya. Tidak ada yang membina, tidak yang mengarahkan, tidak ada program. Ya. Malah Ramadannya itu kalau ngabuburit itu nonton sinetron atau main game. Ya, kalau dulu kita zamannya kecil main apa? Ludo, terus main ular tangga, ya, betul lagi. Main monopoli gitu. Jadi yang tahu Ramadan itu apa? Pokoknya tidak makan, tidak minum, nunggu maghrib, habis sahur, sudah nahan diri. Atau kalau enggak, dulu saya berenang ya sama teman-teman ke Cikarang di Cinunuk. Wah, enak di situ berenang, seger kalau lagi puasa. Gitu kan? Nah, tentu kalau begitu puasanya kata Nabi ilal juwal atos, cuma mau makan saja, mau minum saja. Gitu. Nah, bagaimana bisa mengisi tadi supaya terus bisa menjalankan kebaikan? Maka dari awal sampai akhir ini harus dipakai sebagai media latihan dan harus diberikan pengetahuannya kepada para peserta kitanya. Bahwa ini adalah pelatihan, bapak-bapak ini dilatih nanti bisa bangun malam. Intinya, kalau dari mulai sahur, ya, dari mulai sahur itu dilatih bangun malam. Nah, bagaimana bisa mempertahankan? Begini, kalau bapak-bapak bisa mengalokasikan 2 jam atau 1 jam mendekat dengan Tuhan, itu secara mental dan rohani akan kuat. Ya, kenapa penting manusia itu kuat rohani dan mentalnya? Banyak duit, ya sudah. Nanti bisa cebur ke narkoba, ya. Banyak duit, bisa main perempuan, bisa main cowok, banyak duit. Apa untungnya kalau sudah begitu? Nanti jatuh lagi. Nah, kenapa harus kuat secara rohani, secara mental? Karena manusia ini memiliki perasaan, memiliki akal. Nah, hal-hal yang bersifat akal, hal-hal yang bersifat rohani itu bisa ditempa, bisa dikuatkan. Dan kalau sudah rohaninya baik, ya mentalnya baik, pikirannya baik, ini akan menjadi manusia-manusia yang unggul, ya, yang juara, menghasilkan untuk pribadinya, ya, bermanfaat untuk pribadinya, keluarganya dan yang lain. Dia akan membawa solusi bagi
dan tidak akan muncul dari orang-orang yang mentalnya rendah. Ya. Itu puasa namanya. Ditempa di sini rohaninya, ditempa fisiknya. Luar biasa. Nah, ya, ini kan dilatih lagi untuk tadi apa? Berbagi. Ya. Nanti kalau bapak-bapak ke Mesir atau ke Saudi, makanan itu, waduh luar biasa. Yang disebut Maidatur Rahman itu, menu itu bisa memilih segalanya. Menu itu, mau yang ada dari ikan, mau yang dari daging semua. Luar biasa, semarak bulan Ramadan ya di Timur Tengah itu. Kenapa? Kenapa penting berbagi? Tidak semua, sekali lagi, orang berkecukupan. Banyak dari saudara-saudara kita yang berkekurangan. Berbagilah dari orang. Itu tindakan-tindakan yang mulia. Nah, kalau ini tidak diasah, kalau ini tidak dilatih, nanti kenyang sendiri. Bahaya. Ya. Tuh, lanjut. Sudah habis? Masih ada yang masuk, ada yang masuk. Assalamualaikum. Dari Yayan Supiana, saya dari Sukawuning saya bukan ustadz, sehingga dalam menyampaikan program yang ke-8 lebih banyak menceritakan pekerjaan seperti sholat berjamaah, saum Senin Kamis, Qiyamul Lail dan yang lainnya. Alhamdulillah ada beberapa orang yang bisa diajak, tapi di lain pihak ada yang bilang bahwa menceritakan kebaikan sendiri katanya itu riya. Mohon penjelasannya. Menceritakan kebaikan sendiri itu riya. Nah, ini pengertian riya ya. Riya itu yang tahu riya itu yang melihat bisa menghukumi riya, atau hubungan riya itu kita dengan Allah. Masa orang yang melihat, oh itu mah bagi-bagi uang itu riya gitu. Jadi setiap yang melihat boleh memutuskan bahwa itu dia riya. Oh, dia terus berangkat sholat, kan sholat kelihatan sama tetangga. Wah, kata tetangganya, wah ini riya nih katanya. Masa orang melihat bisa menghukumi riya? Hukum riya itu bukan dilihat oleh kita. Kita melihat ini sholatnya riya tidak? Bukan, Allah yang bisa melihatnya. Ya, kenapa bisa dihukumi oleh orang? Kalau begitu kacau, semua orang bisa menjadi hakim. Ya, yang penting Anda bekerja ini baik atau tidak, gitu aja. Ya, jangan melihat ria tidak rianya. Ini baik tidak? Ya. Wah, saya mau menanam, banyak orang ria. Saya mau nanam padi. Menanam padi baik tidak? Orang mau ibadah haji pamit. Saya mah nggak mau pamit Takut disebut ria. Waduh, ini kacau kalau begitu pemahaman ria itu. Akhirnya orang tidak mau berbuat baik. Abaikan itu. Berbuatlah baik. Ya. Berbuatlah baik. Mengundang orang, menikah, kasih tahu orang. Itu untuk diperlihatkan. A'linun nikaha. Bilang ibadah haji. Ini persoalan-persoalan sepertinya mengganjal istilah-istilah itu. Ya. Mengganjal saja untuk seseorang bisa bekerja dengan baik dan tepat ya. Abaikan. Jangan dengar yang macam-macam. Ini pekerjaan baik tidak? Menanam baik. Siapa bayar kriarek naon lagi? Aing nu ngadaharna gitu lah. Paham tidak? Ya, harus begitu. Aing nu ngarasakeun dari Cenunuk ke sini berjamaah ria. Coba yang biasa berjamaah. Ini diliburkan masjid kan pada nangis semua. Kenapa ya? Karena rohani juga butuh asupan. Lanjut. Selanjutnya dari Inayatillah. Assalamualaikum bagaimana cara menjalin komunikasi yang baik antara anak dan orang tua agar si anak bisa terbuka dengan orang tua atau untuk mau berdiskusi ketika punya masalah? Iya, kalau menjalin komunikasi dengan baik, tapi kalau anaknya diracunin orang tetap susah. Begitu saja ya. Kalau anaknya diracunin orang, susah. Anaknya sudah terkontaminasi, susah. Jadi satu yang pertama sekali adalah bagaimana anak kita dipastikan tidak diracuni orang.
tidak dikontaminasi orang, baru kita masuk ya setahap komunikasi. Sepanjang anak kita diracuni orang dan nasihat apapun, ya pepatah apapun tidak akan masuk, maka selamatkanlah cara berpikir mereka. Yang pertama, selamatkanlah pendengaran mereka. Kalau mereka mendengar bukan dari yang semestinya, itulah yang harus diselamatkan. Selamatkanlah penglihatan mereka. Ya, baru masuk yang baik-baik. Kalau yang didengarnya sudah yang koslet-koslet, nanti mikirnya koslet. Yang dilihatnya koslet, nanti mikirnya koslet. Itu caranya ya. Ya. Jadi cara satu pertama kali sterilkan anak itu, baru nanti kita bisa ngomong. Ya, kemudian nanti bagaimana cara komunikasinya? Ya harus baik, dewasakan, bikin paham, ya bikin mengerti, karena mereka itu punya akal dan pikiran. Sudah habis? Ya, cukup ya. Jadi kesimpulannya takbir itu tetap ditinjau dari sisi apapun adalah kebutuhan. Kita tidak bisa mengabaikan dan kita tidak bisa pura-pura bohong kalau kita pura-pura sia duit di tangan, seakan kata orang tua mah hari ripuh mumul sia, hari bodoh mumul, hari deket karena pinter mung, hari dekat dengan yang agung, dengan yang segala punya mung. Jangan pura-pura, karena semakin Anda pura-pura semakin Anda bodoh dan kerdil ya. Dari tinjau dari sisi apapun, takdir terhadap Allah itu adalah kebutuhan dan keniscayaan. Kita mati, kita tidak bisa apa-apa kalau kita menjauh dari yang punya segala yang punya, dari yang kuasa segala yang kuasa. Ya, oleh karena itu ciptakanlah kemampuan untuk bisa merespon, ciptakanlah kemampuan untuk bisa menomorsatukan beliau Allah. Satu nomor Allah dan Rasulnya nomor satu. Ya, maka insya Allah kalau sudah demikian petunjuk itu akan bercahaya. Ya, petunjuk itu akan terasa manfaatnya bagi kita. Dan siapa yang tidak butuh petunjuk? Apalagi petunjuk itu untuk kebaikan. Sekian untuk malam 28. Nanti saya minta sekali lagi besok para jamaah undang ya tetangga sekitarnya, undang masyarakat sekitarnya untuk bisa bersama-sama mengikuti itikaf dan sekaligus penutupan ya. Ya, berbagilah, bersedekahlah bagi jamaah. Ya, karena ini sekali lagi acara besar. Ini acara besar, waktunya saja 30 hari. Ya, ditutup dengan pemadatan 10 hari. Ini acara besar. Mudah-mudahan kata Allah, satu, ciptakan ketakwaan, penjabarannya mudah, dan selanjutnya dua, yarsudun, setiap orang menjadi lurus lempeng. Yarsudun. Ya, itu yang Allah kehendaki. Dan kita tidak berbelok-belok, ya, tapi kita lurus menuju maksud dan tujuan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hafitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin.